Masalah kedua yang penting dalam agama Islam ialah tentang ada tidaknya wahyu dan ada tidaknya nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kaum muslimin berpendapat bahwa sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada lagi wahyu. Menurut ajaran Islam, wahyu itu banyak macamnya. Yang terpenting di antaranya ialah 1. Wahyu syariat dan nabi. 2. Wahyu tanpa syariat. Wahyu syariat tidak mungkin turun lagi sesudah Al-Quran, karena syariat Al-Quran sudah lengkap sampai hari kiamat, sedangkan wahyu tanpa syariat mungkin saja turun sewaktu-waktu. Orang-orang yang mendakwakan bahwa mereka banyak menerima wahyu berupa kabar-kabar gaib dan mendapat pengesahan dari Allah Ta'ala, menurut agama Islam, mereka yang seperti itu adalah nabi. Berikut ini dicantumkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang kemungkinan datangnya lagi nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ke-1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 76. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Artinya Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Perkataan yastofi dalam ayat ini artinya memilih. Menurut peraturan bahasa Arab, yastofi itu kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Jadi, ayat 76 surah Al-Hajj di atas dengan jelas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang atau akan memilih rasul-rasulnya menurut keadaan zaman atau menurut keperluannya. Dalil kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin di dalam keadaan yang kamu ada padanya, sebelum Dia pisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepadamu, akan tetapi Allah memilih di antara rasul-rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kata-kata Yatzara, Yamiza, Yutli'a dan Yatab, itu semua adalah kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan pada masa sekarang, atau pekerjaan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dan akan mengutus utusan-utusannya untuk memisahkan perkara-perkara yang baik dari yang buruk dan untuk memberitahukan, serta menyingkapkan tentang kabar-kabar gaib. Dalil ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 70. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kepada mereka Allah akan memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid dan orang-orang saleh. Dalam ayat ini kata ma artinya fi di dalam atau menjadi sebagaimana tersebut. Salah satu contoh penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 194. Artinya, dan wafatkanlah kami di dalam golongan atau dalam keadaan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi, ayat 70 surah An-Nisa di atas menegaskan bahwa barang siapa di antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bisa dianugerahi nikmat menjadi nabi, siddiq, syahid dan sholih.
Dalil keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 36. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, hai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu, yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki dirinya, maka tak akan ada ketakutan menimpa mereka, dan tidak akan pula mereka berduka cita. Dalam ayat ini kata, yatiyannakum dengan tambahan huruf. Nun taukid huruf nun bertasydid di dalam. Kata tersebut adalah bentuk kata kerja. Fi'il mudhari yang dipakai untuk menegaskan tentang suatu pekerjaan yang pasti akan dilakukan pada masa sekarang, atau pada masa yang akan datang. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengutus rasul-rasulnya. Dalil kelima. Setiap hari kita sering membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 6-7. Bunyinya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. artinya, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat itu? Jawabnya kita temukan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya qaumi اذkuruu ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluk. artinya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia menjadikan nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu raja-raja. Dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa kepadanya, agar kita memperoleh nikmat-nikmat itu, yaitu nikmat-nikmat kenabian dan kerajaan-kerajaan. Dalil keenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang baik. Al-Quran adalah kitab syariat yang berlaku hingga hari kiamat. Perintah-perintah di dalamnya pun tetap berlaku baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang hingga hari kiamat. Di dalam ayat ini, perintah kulu makanlah dan wa malu dan beramalah ditujukan kepada ar-rusul, rasul-rasul. Maka dengan demikian ayat ini menyatakan bahwa sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang rasul-rasul lain yang diperintah untuk memakan makanan yang baik-baik dan diperintah untuk mengerjakan amal saleh. Dalil ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 72 dan 73. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan rasul-rasul di kalangan mereka. Ayat ini menjelaskan, apabila kesesatan dan kemungkaran telah merajalela di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengirimkan rasul-rasulnya. Dalil ke-8. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Bani Israel ayat 16. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Artinya, dan kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dan sedang menurunkan azab yang besar di dunia, di antaranya timbulnya berbagai peperangan di dunia, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan peperangan yang sekarang sedang terus berkecamuk di wilayah Timur Tengah,
Di samping banyak terjadi bermacam bentuk bencana alam di berbagai belahan dunia, tidakkah semua kejadian-kejadian ini memberikan isyarat bahwa di zaman ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul-Nya? Dalil ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 4. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Oleh karena agama Islam itu agama yang paling lengkap dan sempurna, maka tentu pengikut-pengikutnya pun akan ada yang mendapatkan derajat kerohanian paling tinggi, yaitu nabi-nabi. Dalil ke-10. Di dalam kitab hadis Ibnu Majah Jilid 1, Kitabul Janais, halaman 231. Ketika Ibrahim ibnu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan jenazahnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di surga ia ada yang menyusukannya. Seandainya saja usianya panjang, ia pasti akan menjadi nabi yang benar. Wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun ke-9 Hijriah, sedangkan ayat Hataman Nabiyyin sudah turun pada tahun ke-5 Hijriah. Kalau saja benar Hataman Nabiyyin itu, artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi penutup dan terakhir, yakni tidak boleh ada lagi nabi sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda, jika saja Ibrahim panjang usianya, ia pasti akan menjadi seorang nabi yang benar. Melainkan beliau seakan bersabda, sekalipun Ibrahim panjang usianya, ia tidak akan menjadi seorang nabi, karena saya Hataman Nabiyyin, yakni nabi penutup dan terakhir, tidak boleh ada lagi nabi sesudah saya. Dalil ke-11. Di dalam kitab hadis Kunuzul Haqaiq fi Hadisi Hairil Halaik, halaman 7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik dari umat ini, kecuali kalau ada nabi. Dalil ke-12. Di dalam kitab hadis Musnad Ahmad Baihaqin dan Mishkat, halaman 461, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berdiri silsilah nubuat di tengah-tengah kamu sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri khilafat menurut silsilah nubuat sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri kerajaan yang lalim sampai waktu yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berdiri khilafat menurut silsilah nubuat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Menurut hadis tersebut akan terjadi beberapa zaman. Pertama, ialah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, zaman khalifah-khalifah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, zaman raja-raja dalam umat Islam. Keempat, zaman sekarang, yaitu zaman kenabian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dan para khalifah setelah beliau alaihi salam wafat. Masalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendasarkan keyakinannya itu kepada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan Hataman Nabiyyin. Jawaban, perkataan Hataman Nabiyyin itu mengandung 3 artinya. 1. Jika kata hatam diidofatkan atau dirangkai dengan kata benda dalam bentuk jamak, maka hatam artinya yang afdol, paling sempurna, yang paling baik. Maka Hataman Nabiyyin artinya adalah nabi yang paling afdol, paling sempurna, dan paling baik dari sekalian nabi. 2. Artinya cincin, sebagaimana cincin itu dipakai untuk perhiasan. Begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perhiasan bagi semua nabi. 3. Artinya setempel atau cap. Kalimat mayu hatamu bihi artinya yang disestempel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah stempel bagi semua nabi dengan stempel pengesahan
dari Nabi Muhammad SAW, maka kita mengetahui kebenaran semua nabi. Tentang arti hatam ini baiklah saya jelaskan lagi dengan mengutip beberapa hadis sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Musnad Ahmad dan Kanzul Umal Jilid 2 halaman 112. Sesungguhnya aku sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hataman nabiin sejak Adam masih berupa campuran antara air dan tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Kanzul Umal Jilid 4 halaman 128. Tenteramlah engkau wahai paman, karena sesungguhnya engkau adalah hatamul muhajirin dalam hijrah, sebagaimana aku adalah hatamun nabiin dalam nubuat. 3. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Tafsir Safi, aku adalah hatamul anbiya dan engkau wahai Ali adalah hatamul aulia. Menurut ketiga hadis tersebut jelas bahwa perkataan hatam tidak dapat diartikan penutup sebagai kontol. Jika Hadrat Ali dikatakan sebagai penutup para wali, maka tentu sesudah Hadrat Ali radhiyallahu anhu tidak boleh ada lagi seorang pun wali. Padahal pada kenyataannya, banyak lagi wali-wali yang datang sesudah beliau. Masalah. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW itu, karena berpegang kepada hadis Bukhari yang berbunyilah Nabi ya bagi, tidak ada nabi sesudah aku. Jawaban. Tentang perkataan hadis tersebut, Hadrat Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan, inilah arti dan maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut, yakni, sesungguhnya risalat dan nubuat sudah terputus, maka tidak ada rasul dan nabi yang datang sesudah aku, yakni, tidak akan ada nabi sesudahku yang bertentangan dengan syariatku. Apabila ia datang, ia akan ada di bawah syariatku. Hal ini persis senada dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila binasa Kisra Raja Farsi maka tidak akan ada lagi Kisra sesudahnya, dan apabila binasa Kaisar Raja Roma, maka tidak akan ada lagi Kaisar sesudahnya. Maksud hadis ini ialah, tidak akan ada lagi Kisra dan Kaisar yang seperti, atau sesempurna Kisra dan Kaisar di zaman Rasulullah SAW. Seperti itu juga kita berkata, nabi-nabi akan datang lagi, tetapi tidak seperti dan sesempurna Nabi Muhammad yang membawa agama syariat baru. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hataman nabiin dalam arti beliau adalah nabi yang paling mulia afdal. Berhubungan dengan hal itu Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat bersabda, aku adalah nabi yang terakhir. Bersamaan dengan itu beliau juga bersabda, masjidku adalah masjid yang terakhir. Yakni masjid beliau adalah masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sesudah masjid beliau SAW di Medina, masih boleh ada masjid-masjid lain di dunia. Maka seperti itu pula sesudah kenabian beliau SAW pun, nabi lain masih bisa datang ke dunia, yang fungsinya hanya sebagai nabi pengikut dan pembaharu agama Islam. Bukan nabi yang membawa syariat atau ajaran baru. Hadis tersebut lengkapnya adalah, aku adalah nabi yang terakhir dan masjidku adalah masjid yang terakhir. Jelaslah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, terbukti bahwa pintu wahyu dan kenabian masih tetap terbuka. Tegasnya, Allah Ta'ala masih akan terus menurunkan wahyu-wahyunya dan senantiasa akan mengutus nabi-nabinya.